Karena saya melaporkan kepala sekolah. Oh iya Pak, kasus apa Pak? Kasus korupsi dan pungutan liar. Kejadian menghebohkan baru-baru ini masih terjadi di sekitar kita. Ketika netizen memberikan laporan dengan cara mengunggah di media sosial, seketika semua menjadi viral. Ini dia laporan warganet yang membuat heboh di media sosial. Sebuah aksi pemberani baru saja dilakukan seorang anak laki-laki di jalur sepeda di Jakarta Pusat pada 21 Juni 2024 lalu. Dengan gagah dan tanpa rasa takut, ia menghalangi pemotor yang langgar lalu lintas dengan masuk ke jalur sepeda. Diketahui ia sedang bermain bersama teman-temannya sambil abadikan momen lewat video di jalur sepeda dekat Sudirman, Jakarta Pusat. Tiba-tiba salah satu driver ojol berjaket hitam dan kacamata berhenti dan marah usai ditegur. Ia marah karena ditegur masuk jalur sepeda dan dinilai berbahaya. Alih-alih kapok, ia malah marah mendorong sang anak menjatuhkan sepedanya. Lalu dengan ringan tangan hendak melukai anak tersebut. Terekam jelas wajah dan plat nomor sang oknum ojol yang jelas salah malah ngotot. Kini polisi tengah menelusuri identitas pria tersebut. Peristiwa naas melanda seorang pemuda di Ternate pada 19 Juni 2024 lalu. Diduga terlibat perkelahian, satu pemuda tewas usai dapat pukulan telak. Diduga dua pemuda ini terlibat perselisihan, lalu memutuskan untuk bertarung di Pasar Lama Kota Ternate. Baru saja hendak dimulai, sebuah pukulan telak dilayangkan kepada salah satu pemuda, lalu ia terjatuh ke lantai pasar. Alhasil, ia terluka parah dan diduga meninggal dunia di tempat. Kota Padang baru-baru ini dihebohkan oleh penemuan jasad seorang remaja berusia 15 tahun, yakni Alif Maulana. Ditemukan di sebuah sungai dan menghebohkan warga setelah identitasnya diketahui. Kemudian jasadnya dimakamkan oleh keluarga. Diketahui almarhum merupakan siswa SMP di salah satu sekolah di Padang, Sumatera Barat. Pihak keluarga menduga ada indikasi dugaan penganiayaan usai Alif keluar rumah dengan sepeda motornya. Ditemukan luka lebam usai otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian rumor dugaan penyiksaan oleh kepolisian karena Alif dituduh pelaku tawuran pun beredar. Namun sampai saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan dan belum ada keterangan pasti terkait fakta kebenaran dari rumor yang beredar. Ada dugaan apa nih Pak? Dugaan apa, Pak? Karena saya melaporkan kepala sekolah. Oh iya Pak, kasus apa Pak? Kasus korupsi dan pungutan liar. Sebuah kejadian geger mewarnai SMAN 8 Kota Medan, Sumatera Utara. Sang anak tidak naik kelas, ayah dari murid tersebut singgung ada dugaan pungli di sekolah tersebut. Saya tinggal kelas karena absen katanya. Ini peraturan pemerintah, bukan sekolah swasta ini. Diketahui menurut sang ayah, sang anak sempat menjadi momok bagi sekolahnya karena melaporkan dugaan pungli dan korupsi oleh pihak sekolah. Kemudian ketika pengambilan rapot, sang anak dituduh memiliki absen yang jelek, alias jarang hadir di kelas. Padahal menurut sang ayah, anaknya selalu berangkat ke sekolah dan masuk seperti biasa. Berarti nggak sesuai nih Pak ya? Nggak sesuai. Belum ada penelusuran lebih lanjut dari Dinas Pendidikan setempat terkait kasus ini. Pungutan liar. Oh iya. Olahraga memang menjadi salah satu kegiatan yang menyehatkan, sekaligus berefek pada tubuh yang jauh lebih segar. Namun nyatanya, olahraga juga punya resiko tersendiri yang dialami oleh orang-orang berikut ini.
Inilah tragedi tak terduga yang pernah terjadi di tempat olahraga. Sebuah kejadian tak terduga dialami oleh seorang olahragawan yang sedang melatih ototnya di sebuah pusat kebugaran. Diduga alat alami malfungsi, wajahnya pun malah jadi korban. Terlihat pria tersebut sedang melatih otot bisepsnya dengan cara mengangkat dumbbell. Agar beban lebih terasa berat, ia menggunakan karet untuk menambah beban. Sayang, ketika ia melatih ototnya, tiba-tiba karetnya putus, lantas menghantam wajahnya. Alhasil, ia refleks membanting dumbbell tersebut karena wajahnya kesakitan terkena karet yang putus. Sebuah kecelakaan akibat kelalaian dialami oleh seorang deadlifter di sebuah pusat kebugaran. Akibat kelalaian seorang wanita, kepalanya terhantam tiang berukuran besar dan langsung terluka. Awalnya, pria tersebut sedang bersiap berlatih deadlift dengan beberapa beban besar di sisinya. Tiba-tiba, seorang wanita di sebelahnya melepas beban pada tiang yang tergantung. Kemudian menyebabkan beban di salah satu sisinya lebih berat. Benar saja, tiang itu terpental dan langsung menghantam pria di sebelahnya. Ia pun alami luka di bagian kepala akibat benturan yang begitu keras. Pemirsa, merawat hubungan dengan saling pengertian menjadi kunci untuk lamanya hubungan. Dan mencintai orang yang tepat pun akan membawa pada keabadian hingga maut memisahkan, seperti pada beberapa momen berikut ini. Pemirsa, menemukan belahan jiwa dan akhirnya bisa menikah dan menghabiskan sisa usia kita bersamanya. Sepertinya itu impian banyak orang. Hal itulah yang ditunjukkan oleh pasangan dalam video berikut. Dalam tayangan video, tampak pasangan suami istri yang sudah berusia senja menunjukkan keromantisannya. Keduanya tampak bahagia dan saling memberikan rasa peduli satu sama lain. Layaknya masih muda dan baru merasakan benih-benih cinta, keduanya terlihat layaknya sepasang remaja. Rasa peduli keduanya ternyata tidak memudar sekalipun usia semakin bertambah. Viral sebuah video menunjukkan kesetiaan seorang kakek yang sedang menunggu dan merawat istrinya yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Dalam video tersebut terlihat seorang kakek mengenakan kemeja batik lengan pendek berwarna hijau tengah menemani sang istri yang dirawat di rumah sakit. Tak hanya itu saja, selama di rumah sakit, sang kakek yang duduk tepat di samping wajah nenek pun terus menciumi dan mengelus pipi dan kepala sang istri. Bahkan, kakek juga terlihat sedang mengajak berbicara nenek yang berbaring tidak berdaya di ranjang rumah sakit. Selain itu, sang kakek juga tak henti-hentinya memegang dan mencium tangan istrinya tersebut. Keromantisan kembali ditunjukkan oleh pasangan suami istri dalam video berikut. Sebuah rekaman video dibagikan oleh salah seorang netizen ketika dirinya tengah berada di pantai. Namun perhatiannya teralihkan ketika melihat pasangan kakek nenek tengah berdiri di tepi pantai sambil menyaksikan matahari tenggelam. Sore hari itu begitu romantis, terlebih keduanya sama-sama pasangan senja yang tengah menghabiskan waktu bersama dengan pemandangan yang indah. Kebersamaan keduanya begitu syahdu, ditambah oleh air laut yang begitu tenang, seakan mendukung momen romantis keduanya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, tetap harus mengawasi barang milik Anda. Sekalipun tidak memiliki nilai harga yang tinggi, namun bagi para pelaku pencurian tetap menjadi kesempatan seperti pada rekaman berikut ini.
Sebuah aksi pencurian baru saja dilakukan oleh dua remaja di sebuah warung di Denpasar, Bali. Pelaku pura-pura jadi pembeli dan kemudian mengambil tabung gas yang ada di depan. Terjadi pada 21 April 2024 lalu. Terekam jelas, dua remaja itu saling bekerja sama. Satu orang menjadi eksekutor, satu lagi menunggu di motornya. Usai pura-pura jadi pembeli, ia pun kabur dengan membawa sebuah tabung gas. Berikutnya, aksi pencurian dilakukan oleh seorang pria dengan menyasar sprei milik warga. Dari rekaman video yang dibagikan, tampak seorang pria berdiri di depan rumah. Ia tampak berusaha untuk mengambil sebuah sprei yang tengah dijemur di depan rumah. Entah mengapa pelaku menyasar sprei tersebut, namun banyak yang heran dengan tingkah pelaku. Usai melakukan pencurian, pelaku pun langsung meninggalkan lokasi. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa? White S26 percaya semua bisa jadi hebat. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Mantap pol iki, super deal merapat, arek-arek Surabaya rebutan hadiah berlipat-lipat. Selamat lipat, mendapatkan 1 unit motor hiasan. Super Deal Indonesia Love Surabaya, hari ini jam 6:30 malam di JTV. Momen pedas di hidup justru bikin gua jadi nomor 1. Kayak mie Gaga 100 ekstra pedas jalapeno level 5 dengan cabai Meksiko asli. Teksturnya kenyal sempurna. Pedasnya nikmat, bikin lagi. Gaga 100 ekstra pedas. Mie pedas nomor 1. Guys, Al, kenalin. mesti gercep nih. Baru Men's Biore Bright Expert. Foam lembut dengan 5 kali vitamin B3. Cepat bersihkan noda hitam, muka auto cerah. Men's Biore, expertnya wajah cerah. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima Rosso. Kini ada satu alasan untuk Bunda beli S-Game Explore. Raih dana pendidikan gratis untuk si kecil, total 2 miliar rupiah. Ayo, beli SGM Explore sekarang. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UFO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar bareng UFO. Wingscan. Kudukung potensi hebat anakku Karina dengan nutrisi penting untuk belajar pintar. Agar ia raih masa depan hebat dengan cara uniknya. White S26 percaya semua bisa jadi hebat. Jangan disepelein, batuk mesti diseriusin. Pilih yang tepat. Woods bekerja efektif, meredakan batuk, dan melegakan tenggorokan. Spesialis redakan batuk, Woods andalanku. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima Rosso. Beli Aqua, bisa liburan gratis keliling Indonesia. Ada banyak destinasi seru buat kamu dan 3 temanmu. Info lengkapnya, kunjungi sehataqua.co.id. Adek, minum susu dulu yuk.
Es Game Explore. Nutrisinya lebih banyak daripada susu kotak cair. Wow, harga baru makin terjangkau. Hanya 80 ribuan. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Momen pedas di hidup justru bikin gue jadi nomor 1. Kayak mie gaga 100 ekstra pedas jalapeno level 5. Dengan cabai Meksiko asli. Teksturnya kenyal sempurna. Pedasnya nikmat, bikin lagi. Gaga 100 ekstra pedas. Mie pedas nomor 1. Never stop, keep moving. To the top, keep moving. What we doing is keep moving. To the top, never stop. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima, Rosso. Maaf lama. Ayo pakai baju dari aku. Iya, hadiah dari kamu. Hati-hati dong ya. Ya, bajunya biar aku aja yang cuci. Memang kamu bisa? Bisa. Nodanya susah loh. Gak susah kok, kan ada Proclean. Tuang Proclean ke noda, rendam 15 menit, noda hilang tanpa ngucek. Luar biasa. Maksudnya Proclean, bukan kamu. Segampang itu nyuci noda, kalau ada Proclean. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UFO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar bareng UFO. Wingscan. Beli Aqua, bisa liburan gratis keliling Indonesia. Ada banyak destinasi seru buat kamu dan 3 temanmu. Info lengkapnya kunjungi sehataqua.co.id. Never stop, keep moving. To the top, keep moving. What we doing is keep moving. To the top, never stop. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima, Rosso. Lactogro. Satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogro. Hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Di sini tempatnya mereka yang paling kompak, yang paling cepat, pastinya yang paling berani. Terbaru. Kuis spektakuler sepanjang masa. Kuis siapa berani? Berani ikut. Ya, ratusan juta siap yakut. Mulai hari ini hanya di GTV. Beli Aqua, bisa liburan gratis keliling Indonesia. Ada banyak destinasi seru buat kamu dan 3 temanmu. Info lengkapnya kunjungi sehataqua.co.id. Tetap jaga kondisi. Pastikan kemurnian menemanimu. Minum 1 kaleng Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Kita bikin romantis. Pemirsa, zaman sekarang siapa yang tidak mengabadikan momen kebersamaan melalui video? Mau yang muda atau yang tua, tentu momen apapun tak boleh terlewatkan. Namun di balik momen kebersamaan yang dibuat estetik, terdapat kesialan yang tak terduga. Seperti pada momen berikut ini. Niat ingin estetik malah alami kejadian apes. Hal itulah yang harus dirasakan oleh seorang wanita dalam video berikut ini. Tampak dalam rekaman video, seorang wanita berkerudung tengah berjalan santai di tepi pantai. Sembari diabadikan oleh temannya dari belakang, ia berharap ia akan mendapatkan rekaman estetik dengan deburan air pantai yang tenang. Namun ketenangan itu berubah menjadi ketegangan ketika ada kawanan monyet yang tiba-tiba datang. Sontak wanita itu pun ketakutan dan momen itu sempat terekam oleh kamera.
Pemirsa, segala sesuatu tentu harus dilakukan dengan penuh usaha dan kerja keras. Namun jika dilakukan secara berlebihan, biasanya memang ada kesialan tersendiri. Seperti pada rekaman berikut ini. Seorang pria yang sudah bersiap dengan stick golfnya. Terlihat jika saat itu ia begitu percaya diri untuk bisa memukul bola golf dengan lemparan yang jauh dan tinggi. Namun saking semangatnya, pria ini malah melakukan gerakan berlebih bak seorang balerina. Bukannya kagum, netizen justru malah tak kuasa menahan tawa melihat tingkahnya. Tingkah kocak berikutnya dialami oleh seorang ayah bersama buah hatinya ketika akan mengabadikan foto keluarga kecilnya. Tampak seorang ayah yang menggendong buah hatinya dan sang istri yang juga melihat ke arah kamera. Mereka langsung bersiap mengambil posisi. Namun saking semangatnya, pria bersama buah hatinya itu malah terjungkal. Kocaknya, sang istri justru tetap anggunnya mengambil pose. Meski tahu jika saat itu suami dan anaknya masih tergeletak di atas rumput. Lagi-lagi gagal romantis ketika mengabadikan momen bersama. Kali ini kesialan harus dialami oleh pasangan muda yang sedang dimabuk asmara. Tampak pasangan muda yang hendak mengabadikan momen bersama malah berujung jadi perang dunia. Tak kalah sang cowok mendorong kekasihnya hingga tersungkur. Tampak keisengan cowok itu membuat wanita itu emosi dan momen romantis pun jadi gagal. Pemirsa, tak melulu di tempat strategis, beberapa tempat makan berlokasi di gang yang sangat nyempil. Pengunjung yang mampir pun harus menyusuri gang dan keramaian itu sebelum bersantap. Namun karena cita rasa makanannya yang enak, tempat makan dalam gang di Jakarta ini tetap laris dikunjungi. Kalau berada di kawasan Ciledug, wajib sekali mencicipi lezatnya mie ayam teman. Tempat makan mie ayam ini tersembunyi di dalam gang. Lokasi tepatnya ada di Jalan Ciledug Raya, Gang Teman nomor 6, Larangan Utara. Meski berada di dalam gang, tempatnya sangat luas. Menu yang ditawarkan berupa mie ayam pangsit dengan harga Rp13.000. Pengunjung juga bisa memesan mie yamin, pangsit kuah, hingga mie ayam dengan tulangan. Racikan mie ayam di warung ini bergaya Jawa dengan ayam berbumbu kecap. Topping ayam kecapnya juga melimpah. Jangan lupa racik dengan saus sambal dan sambal agar makin nikmat. Nama lontong kari Kebon Karet sudah tak asing lagi terdengar di telinga warga Bandung maupun warga luar kota. Berdiri sejak 1966, menu lontong kari tempat ini terbilang salah satu yang legendaris di Bandung. Tempatnya terletak di bilangan Jalan Otista, Gang Kebon Karet. Salah satu hal yang membuat menu lontong kari ini spesial adalah kekentalan kuah karinya yang pas, gurih, dan rasanya khas. Tak heran sang pemilik menggunakan 14 bumbu spesial yang hingga kini masih menjadi acuan dalam meracik kuah kari di setiap porsinya. Kita bertolak ke kawasan Yogyakarta, Kopi Klotok Jogja. Kopi Klotok Jogja dengan konsep prasmanan dan self-service menawarkan pengalaman kuliner yang unik dan autentik. Menu di Kopi Klotok Jogja terdiri dari berbagai hidangan yang disajikan secara prasmanan. Pengunjung bisa memilih dan mengambil sendiri hidangan yang diinginkan. Beberapa menu andalan di sini antara lain pisang goreng, tempe goreng, dan tentunya kopi klotok.
Pisang gorengnya terkenal dengan rasa yang enak dan renyah. Sedangkan makanannya diakui memiliki cita rasa yang mantap, mirip dengan masakan Simbah yang penuh kehangatan. Suasana warung ini juga sangat khas Jogja, menimbulkan rasa rindu bagi siapa saja yang datang. Pemandangan sekitar yang asri dan suasana yang nyaman membuat warung ini menjadi tempat yang dirindukan, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan hiruk-pikuk kota. Pemirsa, menelusuri kawasan Jabodetabek rasanya tidak lengkap bila tidak ditemani dengan destinasi kuliner. Pasalnya, ada banyak objek wisata kuliner Jabodetabek yang memiliki spot unik dengan harga terjangkau. Langsung saja simak kisahnya berikut ini. Membicarakan sate taichan, pastinya banyak orang yang mengaitkannya dengan makanan kekinian yang disukai oleh anak-anak muda. Paduan rasa gurih pedas jadi ciri khas utama dari sate ayam tanpa balutan bumbu kacang atau bumbu kecap ini. Salah satu kuliner taichan yang patut dicoba berada di kawasan Kota Bekasi. Uniknya, lokasi warung taichan ini termasuk hidden gem, namun warung sate taichan ini selalu laris manis. Untuk satu porsinya hanya Rp25.000 dengan beragam pilihan. Mulai dari sate kulit basah atau kering hingga pilihan pedas sesuai selera. Martabak menjadi makanan kesukaan banyak orang. Apalagi makan martabak di malam hari membuat kita ingin makan lagi dan lagi. Rasanya yang manis dan teksturnya yang empuk menjadi perpaduan yang nikmat. Belum lagi tambahan topping yang melimpah pasti buat kita tambah ngiler. Seperti martabak satu ini. Sesuai dengan namanya, martabak ini rasanya juara banget. Diketahui martabak juara memiliki outlet di lebih dari 20 lokasi. Selain itu, topping dan jenis martabak yang ditawarkan sangat beragam. Mulai dari martabak manis, martabak telur, hingga martabak tipis kering. Jadi jangan bingung lagi mau pilih jenis martabak dan toppingnya. Kulineran di Taman Sunter Indah belum afdol kalau tak mencoba makan di warung tenda kaki lima Nasi Uduk Aquarius 94. Nasi Uduk Aquarius 94 berlokasi di kawasan Sunter, Jakarta Utara dan telah beroperasi sejak tahun 90-an. Beragam pilihan lauk disajikan di sini, mulai dari ayam, bebek, berbagai macam sate, tahu, tempe, hingga ikan lele. Selain itu, pembeli juga dapat meminta lauknya digoreng atau dibakar dengan jaminan rasa yang tetap lezat. Nasi uduk di Aquarius 94 terkenal dengan kegurihannya yang khas dan aroma wangi, serta rasanya yang kaya akan santan yang membuat orang ketagihan. Ditambah dengan sambal pedas yang menggugah selera, membuat hidangan ini semakin nikmat. Usut punya usut, mereka bisa menghabiskan 50 kg tomat untuk penyajian bumbu pedasnya.